Halo minasan, balik lagi di channel Tao-chan, di mana kita akan membahas manga dan anime populer. Tapi sebelum itu, silakan minasan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar minasan tidak ketinggalan info terbaru dari Sensei. Bila sudah, mari kita berangkat dan tancap gas! Oke minasan, pada video kali ini kita akan membahas terkait manga Tenkaichi chapter ke-39, yang mana kita diperlihatkan perjamuan malam hari untuk meneruskan pertarungan selanjutnya, yaitu ronde ke-7 di Tenkaichi, yang mana kita diperlihatkan tuh ada Date Masamune yang mulai bertarung di Tenkaichi. Jadi akan seperti apakah kisahnya di video kali ini? So, tanpa basa-basi lagi minasan, langsung kita gas ke pembahasannya. Chapter dibuka dengan diperlihatkan, yaitu setelah kemenangan Yasuke melawan Togo Shigekata. Di sini wasit pun mengatakan, pemenang babak pertama pertarungan ronde ke-6 perwakilan Oda Nobukatsu, yaitu Yasuke. Di sini kata-kata mutiaranya adalah, mereka yang berdiri adalah mereka yang melindungi impian mereka. Kemudian langsung saja kita bisa melihat Yasuke mengatakan, untuk menebasku, kau telah memprediksikan kematianmu sendiri, seolah-olah hidupmu hanya bertujuan untuk mengubah dirimu sebagai sebilah pedang. Inilah dirimu, Togo Shigekata. Kemudian dari situ tiba-tiba saja kita diperlihatkan, yaitu ekspresi dari Oda Nobukatsu yang sedih karena perjuangan Yasuke untuk memenangkan dirinya. Dia mengatakan, kami menang, kau berhasil, kau sudah melakukan pekerjaan yang hebat, Yasuke, terima kasih. Kemudian kita melihat lagi ke arah Oda Nobutada dan juga Yagi Munenori. Mereka mengatakan, untuk bisa mengalahkan monster pedang, kurasa aku menginginkan Yasuke ada di sisiku. Namun tiba-tiba saja Yagi Munenori mengatakan, aku khawatir keinginanmu itu hal yang mustahil, karena bagaimanapun juga Yasuke Dono adalah musuh kita. Setelah itu kita diperlihatkan klan Satsuma yang membawa kepala Togo Shigekata sambil berkata, aku tidak begitu mengerti dirimu, dasar keluarga Oda bodoh. Lakukan gerakanmu selagi kau masih bisa. Tapi aku tahu akan tiba saatnya pedang yang kau tempa akan membelah dunia ini. Mulai sekarang, Jigen Ryo akan menjadi teknik rahasia klan Satsuma. Akan ada waktu ratusan tahun ke depan ketika keturunan Oda dan sekutunya akan tunduk pada Shimazu melalui Jigen Ryu ini. Hitunglah hari-harimu sampai saat itu tiba. Kemudian setelah itu kita pun diperlihatkan narasi dari autor yang mengatakan, Tenkaichi ronde pertama pertarungan ke-6 kemenangan diraih oleh Yasuke dan perwakilannya Oda Nobukatsu. Hal ini mengakhiri hari ketiga turnamen Tenkaichi untuk ronde pertama. Masih ada 1 hari tersisa untuk 2 pertarungan tersisa. Kemudian kita pun diperlihatkan panel malam hari setelah pertarungan itu selesai. Di sini sang wasit mengatakan, sekarang semuanya untuk membuat 3 malam pesta berturut-turut besok akan menjadi akhir babak pertama. Mari kita bersenang-senang malam ini. Kemudian kita bisa melihat peserta yang mulai banyak dan memenuhi ruang auditorium tersebut. Bahkan di sini semuanya mengatakan, kenapa hari ini aku merasa ada lebih banyak orang yang datang ya dari hari biasanya. Ini pasti hasil dari komitmenku pada seni bela diri. Akhirnya kehebatan klan Oda telah mencapai otak dan tubuh mereka. Namun tiba-tiba saja salah satu orang nyeletuk dan mengatakan, daripada makanan mewah seperti ini, cepat bawakan aku babi hutan panggang. Lalu wasit mengatakan, kenapa kau saja masih mengomel-ngomel ya dari tadi? Yang ternyata dia adalah petarung ronde kedua. Kemudian dia pun mengatakan lagi, cara terbaik untuk menyembuhkan luka adalah dengan makan daging. Apa kau tidak mengerti ya? Ya ampun, inilah kenapa aku benci orang yang sok keren. Ucap Kotaro. Kemudian salah satunya mengatakan, selera makan yang luar biasa Kotaro, kalian berdua memang serampangan dan cantik. Saat kalian bertarung, kalian terlihat seperti bunga beracun yang besar. Kotaro bertanya, siapa kau? Kemudian orang tersebut pun mengenalkan diri. Namaku Oga Wasara Nagahura, yaitu salah satu peserta dari Tenkaichi dari Shinshinkage Ryu. Kemudian dia pun mengatakan, aku baru kembali ke Hiromoto dari pulau untuk Tenkaichi ini. Kotaro pun mengatakan, lalu apa yang ingin kau tanyakan pada Kotaro? Nagaharu menjawab, silahkan datang besok, aku ingin kau melihat karyaku. Kemudian tiba-tiba saja Ito Itosai mengatakan, sudah hentikan Ogasawa-kun, gadis itu kau tidak akan pernah punya kesempatan untuk membunuhnya. Ini sudah agak memalukan, iya kan? Kotaro menjawab, ya ampun. Lalu Nagaharu menjawab, begitu ya.
Itu saya berkata lagi, bukankah ucapan Anda cukup kasar, Ito Sensei? Ito Sensei berkatakan, ya baiklah, aku hanya agak muak tentang hal itu, karena bagimu ini adalah makan malam terakhir untukmu, iya kan? Yang ternyata lawan dari Ito Sai merupakan naga haru. Lalu setelah itu sang biksu pun sambil makan mengatakan, suasana hari ini jauh lebih hidup daripada kemarin ya. Dan tidak ada shisho di makanan aku hari ini. Lagi pula, akulah yang mendapati penghargaan kehadiran yang sempurna, iya kan? Makan malam sendirian itu tidak menyenangkan tahu. Kemudian Yagimune Nori berkata, meskipun pertarunganmu itu pertarungan pertama besok pagi, apa kau baik-baik saja tinggal selama ini, Inshun? Inshun menjawab, apa ada yang salah dengan tinggal terlalu lama, Munenori Dono? Kemudian Yagimune Nori mengatakan, ya seperti yang diharapkan dari seorang yang mewarisi tombak suci. Aku senang melihatmu tidak keberatan dengan hal itu. Kemudian Inshun menjawab, seperti yang kau lihat. Sejak aku lahir, aku tidak pernah berpikir akan kalah dari siapapun. Contohnya saja, ya begitulah. Bahkan orang yang aku lawan adalah Munenori Dono sekalipun aku tidak berniat untuk kalah dari itu. Kemudian tiba-tiba saja Inshun mengatakan lagi, tapi aku tidak melihat lawanku untuk pertarungan besok. Apa dia sedang mempersiapkan pertarungan untuk besok ya? Namanya adalah Hayashizaki Ryu, Hayashizaki Jinsuke. Oh begitu ya. Benar, itu dia. Orang itu terlalu kaku. Aku jadi pelupa namanya. Aku jadi tidak sabar untuk besok, ucap Inshun. Inshun pun mengatakan lagi, lihatlah, jika anak semanis aku menjadi yang terkuat, orang yang serius belajar seni bela diri pasti ingin mati, iya kan? Mendengar hal tersebut, semua orang pun langsung tersinggung. Dan malah di sini Yagimune Nori nampak kesal dan mengatakan, kepercayaan dirimu benar-benar nyata ya. Aku jadi lega. Sarang surgawi yang diakui oleh Inei Sensei. Kau tumbuh dengan baik ya. Sekarang aku permisi untuk pergi sebentar. Kemudian Inshun mengatakan, tapi aku masih ingin mengobrol denganmu loh. Yagimune Nori berkata lagi, aku lebih menantikan 2 pertarungan besok daripada pertarungan hari ini. Jadi aku ingin tidur terlebih awal. Tapi ada satu hal, ucap Yagimune Nori sambil berkata, jika kau ingin menang melawan Hayashizaki, jangan biarkan pertarungan menjadi berlarut-larut. Itu adalah saran dari Yagimune Nori. Dia pun mengatakan, ada apa? Kemudian Yagimune Nori menjelaskan, tidak, maksudku, kalau kau mengulur-ngulur pertarunganmu, kau mungkin juga akan kalah. Setelah mendengar hal tersebut, di sini Inshun berkata, apa maksudmu dengan kata-katamu barusan? Kemudian tiba-tiba saja Ito Sensei berkata, aku menantikannya. Kau telah tumbuh melampaui imajinasiku, sosok yang akan membunuh Hayashizaki. Kau masih belum mengetahuinya, iya kan? Sifat sejati dari pria itu. Kemudian kita diperlihatkan kediaman dari Date Osaka, yaitu penguasa feodal Zendai, Date Masamune. Kita diperlihatkan Date Masamune yang bermata satu, yang ternyata perwakilan dari Date Masamune adalah orang ini yang akan melawan si Inshun. Bahkan di sini kita bisa melihat orang yang akan bertarung besok mewakili Date Masamune sedang berlatih di hadapan Date Masamune. Date Masamune pun mengatakan, apa ini masih belum berakhir ya? Kapan latihan membosankan Jinsuke ini akan berakhir? Aku berpikir untuk memberinya perpisahan yang mencolok. Kenapa tidak terjadi apa-apa ya? Kemudian di sini salah satu pengikut klan Date mengatakan, Katakura Kagetsuna. Ini adalah metode latihan unik Hayashizaki Dono. Semua bagian tulang dan daging yang tidak diperlukan akan dibuang untuk mendapatkan gerakan tercepat dan terkuat. Butuh waktu sekitar setengah jam untuk satu ayunan tanpa ragu. Setengah jam ya? Apa? Setengah jam? Untuk satu ayunan saja? Apa kau serius? Tepat sekali. Luar biasa sekali, bukan? Dan Masamune pun langsung terbengong dan mengatakan, lalu, kenapa kau tidak memberitahuku lebih awal? Apa dia akan membunuh monster yang ikut dalam pertarungan Tenkaichi dengan cara yang normal? Kemenangan terkadang hanyalah masalah keberuntungan, iya kan? Dan Masamune pun mengatakan, kau tiba-tiba mulai mengobrol pada aku ya? Lalu, Shizaku pun mengatakan, kenapa kau tidak memberitahuku kalau kau sudah selesai latihan? Tapi aku akan mengambil keberuntungan itu dan meningkatkannya sampai batas maksimal dengan melatih pikiran dan tubuhku. Bahkan jika itu dewa perang, dewa iblis atau Nioh yang akan muncul, aku tidak akan pernah menyembah dewa. Lalu dia pun berkata,
"Hai Zakidono, apa maksudnya itu?" Kemudian Date Masamune mengatakan, "Jadi, kau bilang kau bisa mengalahkan mereka, iya kan? Kalau begitu, aku tidak akan puas kecuali kau melihat beberapa teknik pertarungan sungguhan. Itu akan membuat suasana lebih hidup, iya kan?" Shizaku menjawab, "Ya, meskipun aku suka melakukan hal itu permintaan yang mustahil. Karena kau tidak bisa melihat apapun yang telah terjadi kan?" "Hah, aku tidak bisa melihatnya." Dan pada saat itu kita bisa melihat bahwa ternyata Shizaku langsung mengarahkan pedangnya tersebut kepada Date Masamune, yang membuat penutup mata Date Masamune langsung terlepas. Bahkan dia mengatakan, "Apa yang terjadi?" Semua pengikut Date Masamune langsung marah dan mengatakan, "Apa maksudnya ini?" Date Masamune menyengir dan berkata, Kapan kau melakukannya? Saat aku berbicara padamu sebelumnya. Kalau kau memang berkonsentrasi, apa kau bisa melihatnya?" Setelah mendengar hal tersebut, semua orang mengatakan, "Saat kau berbicara pada Tuan katamu, gerakan macam apa itu? Aku bahkan tidak bisa melihat apapun." Kemudian dia mengatakan, "Bagiku, alih-alih menyembah dewa, aku lebih memikirkannya seperti ini. Dengan menguasai hasrat kemanusiaan, seseorang akan memperoleh kekuatan untuk membunuh bahkan dewa sekalipun. Yang kau butuhkan untuk membunuh dewa hanyalah pedang dan tubuh." Dan panel pun selesai, di mana chapter selanjutnya akan diperlihatkan pertarungan antar Insun versus Shizaku. Nah, itulah dia minasan terkait pembahasan manga Tenkaichi Nihon Saikyo Bogeisha Ketesen chapter ke-39, yang mana minasan ini merupakan chapter akhir, dan kita akan bahas Tenkaichi per bulan seperti biasanya, seperti di Record of Ragnarok, tepatnya di tanggal 23 setiap bulannya. Jadi gimana menurut minasan terkait kisah Tenkaichi kali ini? Apakah seru atau punya pendapat lain? Silahkan isi di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Selalu tetap saksikan di channel Taochan agar minasan tidak ketinggalan informasi terbaru dari Sensei. Sekian dari Sensei, and bye-bye.